kalian mendengar kata katrol? Jika kalian menjawab, katrol adalah sebuah roda yang bisa dililitkan oleh seutas tali dan biasanya digunakan untuk menimba air, maka kalian sudah tahu loh apa itu katrol. Selain tuas dan bidang miring, katrol adalah salah satu dari jenis pesawat sederhana. Berdasarkan definisinya, katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda yang bisa berputar pada porosnya. Nah, katrol ini biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat benda-benda yang berukuran berat. Artinya, ketika kita menarik atau mengangkat benda-benda yang berukuran berat dengan menggunakan katrol, maka kita akan mendapatkan suatu keuntungan. Nah, keuntungan itu disebut dengan keuntungan mekanik. Kita bisa mengetahui berapa besar keuntungan mekanik yang kita peroleh dengan cara menghitung besarnya gaya beban yang dibagi dengan besarnya gaya kuasa. Nah, adik-adik, ternyata katrol ini dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Pembagian ini didasarkan pada prinsip kerjanya. Salah satunya yaitu katrol tetap. Katrol tetap adalah salah satu dari jenis katrol yang mana katrol ini diletakkan porosnya pada suatu tempat yang tetap. Sehingga ketika kita menggunakan katrol tetap ini, ia tidak berpindah-pindah tempat. Pada katrol tetap, besar gaya kuasa akan bernilai sama dengan besarnya gaya beban. Nah, karena hal itulah yang menyebabkan pada katrol tetap memiliki keuntungan mekanik 1. Katrol tetap ini biasanya diterapkan pada tiang bendera dan sumur timba. Oke, setelah kita membahas mengenai katrol tetap secara singkat, mari kita sama-sama membahas video berikut ini. Ketika menimba air tanpa menggunakan katrol, maka akan terlihat lebih sulit. Hal itu dikarenakan gaya yang diberikan harus melawan dari berat beban yang arahnya menuju ke pusat bumi. Sedangkan bila menimba air dengan bantuan katrol, maka akan terlihat lebih mudah karena gaya yang diberikan searah dengan berat beban yang arahnya menuju pusat bumi. Perhatikan langkah-langkah untuk melakukan percobaan.
Berdasarkan percobaan yang ditampilkan pada video, untuk pengulangan pertama mendapatkan data yaitu massa air sebesar 3,5 kg, sehingga berat air sebesar 35 Newton dengan panjang tali 4,5 meter. Data pengulangan kedua, massa air seberat 3,4 kg dengan berat air seberat 34 Newton dan panjang tali 4,5 meter. Pengulangan yang terakhir yaitu massa air sebesar 3,3 kg, dengan begitu berat air yaitu 33 Newton dan panjang tali sepanjang 4,5 meter. Pengulangan 1, massa air sebesar 5 kg, berat air seberat 50 Newton dan panjang tali sepanjang 4,5 meter. Selanjutnya pengulangan kedua, massa air sebesar 5 kg, berat air seberat 50 Newton dan panjang tali sepanjang 4,5 meter. Kemudian pengulangan yang terakhir, massa air sebesar 4,9 kg, berat air seberat 49 Newton dan panjang tali sepanjang 4,5 meter. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan pada percobaan 1, di pengulangan pertama diperoleh besar gaya sebesar 35 Newton dan besar usaha sebesar 157,5 Joule. Pada pengulangan kedua diperoleh besar gaya yaitu 34 Newton dengan besar usaha yang dilakukan sebesar 153 Joule. Sedangkan di pengulangan terakhir diperoleh besar gaya yang dilakukan sebesar 33 Newton dengan besar usaha yang dikeluarkan sebesar 148,5 Joule. Selanjutnya, pada pengulangan kedua diperolehlah besar gaya yang dikeluarkan sebesar 50 Newton dengan besar usaha sebesar 225 Joule. Selanjutnya, pada pengulangan kedua, diperolehlah besar gaya yang dikeluarkan sebesar 50 Newton dengan besar usaha sebesar 225 Joule. Dan pada pengulangan yang terakhir, diperolehlah besar gaya yang dikeluarkan sebesar 49 Newton dengan besar usaha yang dikeluarkan sebesar 220,5 Joule. Berdasarkan besar gaya dan usaha yang sudah diketahui, maka faktor yang mempengaruhi perbedaan usaha dan gaya pada setiap percobaan adalah berat beban dan panjang tali.